Untuk mengulas tes massal sudah bergabung bersama kami Vincentius Simeon, praktisi kesehatan, dan Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, serta kami masih berupaya untuk menghubungi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, karena memang Bekasi ini dalam waktu dekat akan segera menyelenggarakan rapid test. Saya ke Pak Vincentius. Selamat sore Pak Vincent. Ya, selamat sore Ibu. Saya Dr. Vincent dari HLTech Indonesia. Baik, saya ke Pak Vincent terlebih dahulu. Pak Vincent, sejauh ini terkait rapid test, seberapa efektif sih memang untuk mencegah penyebaran? Oke, baik. Jadi kebetulan kemarin juga saya ikut presentasi dari vendor rapid test di Kemenkes. Jadi memang rapid test yang akan dipesan itu sudah diuji dan dibandingkan dengan uji PCR. Jadi akurasinya dibandingkan dengan PCR yang butuh waktu lebih lama, itu selisihnya kurang lebih 5-10%, tapi itu nggak signifikan. Artinya sebenarnya kita bisa pegang itu untuk sebelum dilakukan konfirmasi PCR. Karena PCR sendiri dia butuh waktu lebih lama, nggak bisa dilakukan di banyak tempat. Kalau lebih akurat, akuratan mana sih Pak Vincent? PCR itu sendiri adalah golden standarnya. Okay. Jadi standar dibandingkannya itu dengan PCR itu kurang lebih jatuhnya di angka 80-97%. Oke, Pak Vincent, berarti mereka yang sudah negatif rapid test itu tetap harus tes kedua dong, kalau misalnya memang bukan golden standar. PCR pun harus tes sampai 3 kali kan ya? Betul, setuju. Jadi salah satu pesan penting ya, yang sangat penting itu adalah ketika hasil lab atau yang berupa rapid test ataupun PCR itu negatif, apalagi ketika kita sudah muncul gejala ya, misalnya ada batuk, itu sebaiknya tetap melakukan isolasi diri. Karena tes tersebut masih ada resiko untuk false negatif. Artinya dia negatif, tapi sebenarnya kalau dites beberapa kali itu bisa positif. Gitu. Sebenarnya kalau yang paling sensitif dari uji yang sudah ada itu adalah CT scan. CT scan itu dia cukup sensitivitasnya cukup lebih tinggi dibandingkan PCR ataupun rapid test pada fase awal, cuman kekurangannya dia cost-nya gede dan peralatannya terbatas di Indonesia. Baik, saya ke Pak Trubus yang berada di studio. Pak Trubus, jika Anda melihat rapid test sebagai opsi yang dipilih pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus corona, menurut Anda seperti apa? Apakah memang cukup efektif, mengingat tadi Pak Vincent mengatakan ya dibandingkan PCR memang ada selisih 10-20% ya Pak Vincent ya? Selisih akurasinya ya? Halo. Oke, baik, saya langsung ke Pak Trubus. Melihat opsi yang diambil pemerintah ini, apakah efektif? Apakah kemudian masyarakat jadi mau memeriksakan diri, apalagi ternyata tidak gratis gitu? Kalau menurut saya sih kebijakan ini efektif dalam arti bahwa memang semua masyarakat karena kondisi ini pandemik ya, jadi harus mengikuti tes. Nah, persoalannya kalau misalnya harus berbayar, nah ini saya kira harus dipilah dulu. Karena apa? Karena misalnya bayarnya berapa ini bayarnya berapa sih Pak Trubus? Ya kalau yang saya dengar 1,5 juta misalnya kan untuk mahal, atau kalau misalnya 250.000, 25.000 kalau tesnya sampai 3 kali seperti dijelaskan kan berat juga gitu. Kan ini menurut saya memang harus ditanggung oleh BPJS. Misalnya BPJS harus melaksanakan itu, karena selama ini kan kita tahu BPJS yang menanggulangi tentang kesehatan ya. Setidaknya dia ikut campur tangan lah gitu. Karena itu menurut saya, karena masyarakat kita ini yang berat itu adalah masyarakat wong cilik, dalam bahasanya itu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ini kan masalahnya ketika tes ini dilaksanakan, ketika nanti berbayar nih masyarakat ini nggak mau gitu. Nah kalau nggak mau kan kita malah berbahaya lagi, karena ini nanti akan menyebar kemana-mana kan. Ini kan artinya program penanggulangan itu jadi nggak bisa berjalan efektif kalau misalnya nggak semuanya harus dites. Karena itu menurut saya memang pemerintah harus memikirkan benar-benar anggaran bisa dicarikan. Kalau misalnya untuk DKI Jakarta karena wilayah ibu kota tentu anggarannya cukup bisa dicarikan anggaran dari APBD
APBD. Tapi kalau misalnya yang APBD-nya kecil, daerah-daerah di kabupaten kota, ya ini memang harus punya terobosan-terobosan gimana caranya. Menurut saya ya cara yang paling baik adalah mengalihkan anggaran-anggaran yang misalnya tidak strategis, misalnya perjalanan dinas, ya kan, anggota dewan, perjalanan dinas pejabat-pejabat daerah itu harus dipotong saja. Kemudian ada perjalanan yang ke luar negeri misalnya juga harus ini studi banding misalnya kan, mereka suka studi banding lah, ini menurut saya harus dipotong dulu untuk keperluan corona ini. Artinya tes ini kita harus memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu tertarik, senang gitu. Karena kalau enggak masyarakat nanti cuman EGP ya emang gue pikirin misalnya itu nanti repotnya nggak berjalan optimal gitu. Ini kan yang penting itu adalah bagaimana program ini berjalan sukses. Nah kalau sukses sesuai arahan Bapak Presiden, karena waktunya hanya 10 menit dan ini akan kita sampai ke imunologinya gitu, kekebalannya, dan ini masyarakat saya yakin sangat tertarik, sangat mau gitu. Oke. Sebenarnya untuk melaksanakan rapid test ini apa sih strategis seperti apa yang paling tepat? Apakah drive-thru seperti di Korea atau seperti Depok rencananya akan dilakukan di alun-alun? Bukankah itu justru menarik kerumunan massa yang cukup banyak gitu? Nah ini kan menurut saya strateginya memang kalau menurut saya, kalau kita berbanding di Korea tentu baik di Korea, tetapi kan untuk di Indonesia akan sulit karena warganya kan banyak. Mungkin kalau di wilayah seperti disatukan di satu tempat, ini bahayanya kan menyusul kerumunan lagi gitu, numpuk-numpuk di situ. Nah ini juga harus dipakai strategi bagaimana kalau di situ jadwal aja gitu, dijadwalkan misalnya hari ini sekian, jadi memang petugas keras dari petugas ini para medis yang di lapangan. Karena itu menurut saya ini di samping melibatkan pemerintah daerah dan aparatnya, ini juga melibatkan masyarakat, PSM. Pendekatan masyarakat ini penting. Pendekatan peran serta masyarakat itu sangat penting, yaitu melalui RT RW itu. RT RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan semua, dan yang paling penting juga perguruan tinggi itu dilibatkan itu. Karena perguruan tinggi kan cukup banyak. Nah, persoalannya siapa yang mau jadi relawan ini kan perlu juga ini. Waktu itu kalau nggak salah Kementerian BUMN Pak Erick Thohir juga sudah membuka untuk mereka yang mau jadi relawan gitu. Nah, ini juga bagus, artinya sebagai cara untuk mempercepat pengetesan, karena warga kita banyak dari Sabang sampai Merauke juga dengan anggaran 63 triliun menurut saya seluruh Indonesia itu agak berat gitu ya. Baik, ada satu lagi himbauan pemerintah yang sampai saat ini masih dilakukan masyarakat itu antara mau dan tidak mau adalah social distancing. Kemarin di luar klaster saya pun masih banyak anak kecil main di pinggir jalan berkumpul, ibu-ibu masih ngegosip di pinggir jalan, nampaknya belum terlalu peduli atau belum terlalu mengerti. Mana sebenarnya tidak peduli atau tidak mengerti gitu? Kalau menurut saya sampai hari ini bukan masalah tidak perlu. Dia belum tahu bahayanya corona. Karena itu sebenarnya program yang pertama kan sosialisasi. Sosialisasinya harus intensif. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasinya harus dikomunikasikan secara baik. Terus menerus itu. Yang terakhir adalah malah edukasi. Nah edukasi ini yang menurut saya harus dilakukan memang sampai door to door. Nggak perlu lagi lah kita harus memang dengan masyarakat itu memang harus hati. Nah karena itu keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW. Dan di sini kalau di tingkat desa paling gampang itu lurah. Jadi kepala desa itu pegang kepala desanya untuk tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang di desanya. Jadi melalui RT RW ini. Karena di samping itu untuk desa sebenarnya ada juga namanya anggaran desa kan. Baik. Jadi dana desa ini bisa dipakai sebagian untuk pelaksanaan sosialisasi ini. Saya kembali, gitu aja. Baik, saya kembali ke Pak Vincent. Pak Vincent, kalau melihat dari social distancing yang diberlakukan, kita bicara skop kecil saja di Jakarta, ini ternyata masih banyak masyarakat yang mungkin tidak ngerti atau tidak mengerti bahayanya corona atau bahkan tidak peduli sama sekali. Sebenarnya seberapa krusial sih social distancing ini berperan untuk mencegah penyebaran corona di Indonesia ini makin luas? Sangat krusial, benar-benar krusial. Social distancing kalau misalnya bisa lebih tegas lagi akan jauh lebih bagus. Teman-teman di rumah sakit saat ini sudah mulai kewalahan, dan saya ulang sekali lagi ya, dari total semua yang kena COVID, itu sekitar 19% itu akan menjadi serius dan membutuhkan penanganan di rumah sakit. 5%-nya akan jatuh kritis. Dan jikalau mereka yang kritis ini tidak dapat terlayani dengan baik karena rumah sakit yang terlalu crowded, terlalu penuh, nah ini ya itu bakalan jadi nggak bagus buat outcome-nya buat mereka yang kritis, karena mereka butuh ICU, mereka butuh ventilator. Jadi segala upaya itu perlu dilakukan untuk bisa menghambat penyebaran. Ini penting karena kapasitas kesehatan kita di Indonesia terbatas. Apalagi mungkin teman-teman media udah tahu kalau udah ada 6 dokter yang meninggal. Artinya kalau misalnya dari
40-an sekitar orang yang total meninggal, tapi 6 orang diantaranya dokter, artinya tuh udah sekitar 10%. 10% tenaga kesehatan yang meninggal pada masa ini. Dan itu artinya apa? Artinya di Cina pun yang meninggal tuh nggak nyampe 4% gitu loh. Artinya di Indonesia tuh butuh banyak bantuan, kita butuh. Dan ketika tenaga kesehatan meninggal, artinya kemampuan fasilitas kesehatan akan menjadi turun. Dan kalau misalnya nggak ada yang bisa bantu melayani, ya bakal makin banyak lagi yang meninggal. Jadi social distancing kalau bisa lebih tegas itu akan jauh lebih bagus. Kita mesti melakukan banyak cara untuk bisa menghambat penularan, menghambat mereka yang muncul yang kritis, terutama mereka yang rentan, mereka yang punya diabetes, mereka yang punya imunitas yang rendah, supaya ini jangan sampai kita mesti hambat, benar-benar hambat, supaya memberikan waktu, supaya obat-obatan bisa terdistribusi dengan baik, penelitian juga bisa muncul, vaksinnya juga bisa disediakan. Segala upaya perlu kita lakukan untuk melindungi masyarakat kita. Baik, tadi Pak Vincent sudah menyebut kalau bisa dipertegas soal social distancing. Apakah pemerintah Indonesia atau Jakarta sebagai yang terbanyak penderita COVID-19 epicentrum ini perlu memberlakukan tindakan yang cukup tegas, mungkin seperti denda atau hukuman penjara seperti di negara lain mungkin? Kalau sampai ke situ saya kira cukup berat ya. Artinya gini, untuk melaksanakan ini kan berarti konteksnya law enforcement ya. Kalau law enforcement karena undang-undang karantina sebenarnya sudah jelas di situ. Misalnya siapa yang melanggar di situ, misalnya 1 tahun hukumannya, denda 100 juta. Tapi itu persoalan ini kan agak jauh ya. Artinya rumit lah untuk pelaksanaan. Menurut saya memang ini lebih baik masyarakat itu diarahkan aja dulu. Diarahkan, diberi pengertian secara terus-menerus. Karena kan ini sifatnya penyebarannya sangat cepat sekali. Prinsipnya kan sebenarnya seperti kata dokter tadi, sebenarnya kita mencegah. Bagaimana mencegah ini supaya ya diperlambat lah gitu. Jangan sampai kemudian menyerang begitu cepat sekali. Nah ini kan kalau kita melakukan hal yang lain, misalnya penegakan hukum seperti itu, nanti berujung malah masyarakatnya panik gitu loh. Jangan sampai kita malah membuat masyarakat panik, nanti takut mau keluar ditangkap, mau ini malah jadi akhirnya ini. Tetapi memang harus ada landasan jelas. Misalnya kalau misalnya di social distancing, maka pemerintah harus menjamin kepastian kepada masyarakat MBR. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah, mereka-mereka yang bekerja harian, sejauh mereka ini bagaimana? Apakah ada arah ke sana untuk menjamin kepastian setidaknya logistik sembako bagi mereka yang memang berpenghasilan rendah gitu? Yang mereka memang mendapat uang dari bekerja di jalanan? Harusnya ya, idealnya itu pemerintah harusnya cawe-cawe, artinya intervensi masuk ke dalam. Tetapi sampai hari ini memang belum kelihatan sampai ke sana. Tetapi saya yakin akan ada kebijakan, misalnya seperti BLT, bantuan langsung tunai kan bisa diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena ini salah satu cara supaya mereka itu tidak keluar. Karena keluar ini kan persoalan perut ya, karena udah persoalan perut, mau nggak mau kemudian pemerintah harus melakukan koordinasi secara optimal kepada para pengusaha. Supaya pengusaha memberi jaminan kepada mereka-mereka yang honorer, mereka-mereka yang kerja harian, mereka lepas atau apapun namanya, adalah kepastian selama dia tidak bekerja sekarang ini, dia tetap mendapatkan penghasilan, atau nanti ada jaminan dia tetap bekerja lagi. Karena yang ditakutkan oleh mereka ini adalah nanti saya mau makan apa? Iya kan, ini persoalannya kita harus bagaimana. Kalau misalnya nanti nggak dilanjutkan lagi, saya mau dapat apa? Saya mau kerja di mana? Ini kan ketakutan ini, kepanikan ini jangan sampai ini, karena begitu ini panik terus, maka ada sakit sedikit, dia ada gejala sedikit, nanti jadi melebar kemana-mana. Karena semua penyakit asalnya dari pikiran. Baik, gitu, saya di situ. Pak Vincent. Pak Vincent, saat ini yang tengah ramai dibicarakan masyarakat adalah soal ketersediaan APD bagi tenaga medis. Sejauh ini seberapa krusial sih Pak APD ini untuk para tenaga medis? Karena banyak di antara masyarakat ini menimbun masker dan lain sebagainya. Itu super krusial. Jangan menimbun masker, berikan itu ke layanan kesehatan. Super krusial. Banyak dokter yang meninggal karena APD-nya nggak lengkap, mereka tertular dari pasien, dan juga mereka jadi akhirnya nggak bisa kasih layanan, ataupun kalau mereka paksa juga akhirnya bisa nularin ke yang lain. Mohon untuk menahan diri dalam membeli APD, apalagi kalau masyarakat sehat. Biarkan APD itu untuk layanan kesehatan. Kalau teman-teman mau lihat, kami di Asosiasi Health Indonesia, kami udah menginisiasi stopcov.id. Di situ bisa lihat banyak banget, udah ada ribuan rumah sakit yang minta APD di situ. Jadi, maksudnya layanan kesehatan ini kan kita nggak biasa dengan situasi yang penyakit yang menular dan bisa menyebabkan kematian seperti ini. Nah, jadi ketika muncul seperti ini, ya banyak banget yang nggak siap, banyak banget yang mereka nggak siap, dan
Dan ketika mereka menghadapi pasien seperti ini dengan APD yang minimal, ya mereka akan menjadi salah satu orang yang terpapar. Akhirnya kalau jadi ODP, PDP nanti mesti terisolasi, dan kalau mereka kena kayak gitu ya mereka jadi nggak bisa kasih layanan. Baik. Makanya itu krusial banget deh. Itu paling penting buat mereka dulu. Baik. Terima kasih Pak Vincentius, terima kasih Pak Trubus, dan pesan penting untuk masyarakat tetap di rumah, tidak usah keluar rumah jika memang tidak kebutuhan mendesak, dan social distancing sangat penting. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Vincent.